Ada orang yang ketika adabnya berhasil baru dibacakan sekali, Allah sudah tanamkan kalimat itu dalam jiwanya, seketika hafal. Ada orang yang baru mendengar langsung paham kemana arah pembicaraan ini. Ada. Apa rahasianya? Di kepolisian, di tentara, di pekerjaan-pekerjaan umum. Ada sebuah rahasia, tapi ini diantara kita saja. Kalau ibu bisa belajar adab ini lebih bagus, atau tanamkan kepada anak anda, cucu anda, belajar adab lebih dahulu, maka Allah akan buka semua peluang ilmu dengan begitu mudahnya. Adabnya berhasil, ada orang yang ketika adabnya berhasil baru dibacakan sekali, Allah sudah tanamkan kalimat itu dalam jiwanya, seketika hafal. Imam Al-Bukhari itu sekali dibacakan langsung hafal. Abu Hurairah punya adab yang tinggi, didoakan oleh Nabi, begitu dibacakan seketika langsung ingat. Ada orang yang baru mendengar langsung paham kemana arah pembicaraan ini. Ada. Apa rahasianya? Yuk, adab yang kedua. Satu tadi lurusnya niat, dalilnya sudah ada. Makanya Nabi menekankan di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu bin niat. Amal itu bergantung kepada niatnya. Maka ibu tolong luruskan niat, Bu. Anaknya kalau sekolah diniatkan diluruskan niatnya karena Allah. Ibu saya tanya, anak disekolahkan supaya pintar apa supaya Allah ridha? Ridha. Benar. Supaya pintar apa supaya Allah ridha? Tuh kan mulai nambah, pintar dan Allah ridho. Coba dilihat lagi, kalau ibu ingin Allah ridho, ibu pasti akan mencari sekolah yang mendatangkan keridhaan Allah. Coba, ibu pengen Allah ridho dengan orang yang soleh. Allah ridho ketika hambanya tidak meninggalkan sholat. Nah, ibu sekolahkan anak di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Ya gimana? Ya wajar kalau pulang dia nggak bisa sholat. Ya wajar kalau dia pulang ibunya capek teriak-teriak, sholat dulu. Nah, asarnya, mama gimana sih? Tadi barusan duhur, sekarang udah asar lagi. Coba cek. Maka cari yang pintar dan Allah ridho. Sekarang banyak, Bu, sekolah-sekolah yang membuat murid pintar dan Allah ridho. Dan sekarang Masya Allah, kampus-kampus bahkan membuka beasiswa bagi para penghafal Quran. Kampus umum loh, membuka beasiswa bagi para penghafal Quran. Bahkan sekarang di kepolisian, di tentara, di pekerjaan-pekerjaan umum, itu penghafal Quran dapat prioritas. Tiba-tiba ada orang liberal mengatakan, ini diskriminatif ini. Ini diskriminatif bagaimana? Kan pembukaannya umum, orang yang hafal kitab sucinya dapat beasiswa. Ya kalau anda pengen dapat beasiswa, hafalkan kitab sucinya. Silakan. Cuman memang Quran mukjizat untuk menunjukkan Quran itu firman Allah, bukan buatan manusia, makanya gampang dihafal. Kitab-kitab lain, ya sumbernya diragukan dari Allah. Karena diragukan maka sulit dihafal. Makanya nggak pernah ada kompetisi menghafal Quran di kitab lain. Di Quran itu ada. Ingat, saya nunjuk Quran, saya nggak beri contoh langsung. Kalau saya contohkan langsung, pulang sini tersangka saya. Tidak, kita ingin menunjuk pelajaran kita di sini. Jelas ya? Paham? Dua. Saya cepat. Wattaqullah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Maka dengan peningkatan takwa itu Allah akan mengajarkan kepadamu kemudahan dan tambahan pengetahuan. Jadi ternyata peningkatan takwa itu selaras dengan peningkatan pengetahuan. Orang yang meningkatkan takwanya semakin tinggi, semakin mudah dia mendapatkan tambahan pengetahuan dari Allah. Nah, ibu sekalian, karena itu ini rahasia yang ingin saya sampaikan. Ulama-ulama dahulu dan orang-orang pintar terdahulu itu sebelum belajar ilmu, mereka kemudian meningkatkan takwa terlebih dahulu kepada Allah. Takwa dulu, Bu. Nanti saya contohkan orang-orangnya. Nah, sekarang kalau ibu tanya, Ustadz, bagaimana cara meningkatkan takwa kepada Allah? Kalimat takwa dalam Quran itu derivasinya disebutkan 115 kali. Ada 115 kali. Dari 115 kali penyebutan ini, puncak paling tingginya itu dua. Satu, jenisnya ada dua. Satu, ibadah ritual, sholat, itu bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin orang takwa. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat. Karena itu, kalau anak ibu ingin dimudahkan pengetahuan oleh Allah, Allah yang punya ilmu, Allah yang punya pengetahuan, Allah yang punya wawasan segalanya, semua tidak luput dari Allah. Ya, perhatikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa bi kulli syai'in alim. Semua Allah tahu.
Kalau ingin diberikan oleh Allah pengetahuan itu, maka dekati Allah pemiliknya. Bagaimana caranya? Salat. Salat, salat, salat. Tingkatkan salatnya. Maka anak ibu jaga betul disiplin salat. Kalau perlu tambah bu, tahajud. Tahajud. Karena itu Nabi meminta kepada para orang tua, anak dari kecil itu diajari salat. Masih ingat nasihat Nabi? Jika anak usia 7 tahun ajari mereka salat. Usia dia 10 tahun menjelang balik tidak mau salat, maka berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Berikan pelajaran. Kenapa Nabi meminta anak salat, 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 salat? Karena ada korelasi antara salat dengan kepintaran seorang anak. Dan kebaikan seorang anak. Jadi kalau anak dari kecil sudah rajin salat, demi Allah bu, catat kalimat saya ini. Kalau anak diajari salat dengan benar dari kecilnya, maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Kedua, Al-Quran. Al-Quran. Masih ritual hubungan kita dengan Allah. Ibu saya kasih saran bu ya. Di mumpung saya lihat ada anak-anak yang tadi kecil bersuara macam-macam atau ibu sendiri. Saya sarankan begini. Mumpung masih ada waktu, ibu dekati Al-Quran. Dan dekatkan anak-anak itu dengan Al-Quran. Sudah ada penemuan sekarang, dan itu sudah dibuktikan dengan sangat jelas, bahwa orang yang hafal Quran khususnya, atau dekat dengan Al-Quran, itu Allah akan tingkatkan tingkat kecerdasannya. Kalau hafal dengan benar, itu minimal 3 kali lipat. Ada korelasi antara peningkatan kecerdasan dengan hafalan Quran. Korelasinya tinggi. Nah, sekarang anak fisika itu belajar untuk ujian saja. Anak sekolah belajar untuk ujian, makanya ilmunya nggak dipakai dalam kehidupan. Itu almarhum yang Habib itu kan rajin baca Qurannya, sholatnya rajin. Ya, Masya Allah, itu dan kepake ilmunya gitu. Dan sekarang pun masih dikenal. Jelas ya? Terakhir, tutup yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah untuk mewujudkan keinginanmu dengan takwa itu. Maksudnya begini. Tadi jenis takwa salat, maka ibu dalam sujud minta kepada Allah keinginannya apa? Ya Allah, jadikan anak saya ya Allah pintar dan berkah. Minta dalam sujud. Terus baca Quran bagian dari takwa. Ibu setelah selesai baca Quran, jangan cukupkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillah atau tasdik, shadaqallah. Jangan cukupkan sampai situ. Selesai baca Quran, ibu berdoa. Ya Allah, anugerahkan kami syafaat dengan Quran ini. Ya Allah, perbaiki akhlak saya ya Allah dengan keberkahan Quran ini. Ya Allah, cerdaskan akhlak anak saya ya Allah dengan cahaya Al-Quran ini. Minta. Itu cepat dikabulkan. Saya lihat sekarang banyak orang baca Quran itu cuma selesai aja. Baca shadaqallahul azim, tasdik selesai, sudah. Enggak, berdoa dulu. Berdoa. Nah, amalan terakhir yang ketiga, rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Imam Abu Hanifah itu termasuk orang yang rajin sedekah. Gak usah jauh-jauh bu. Rasulullah SAW, Masya Allah, itu kalau sedang mengajar juga demikian, rajin sedekah. Nabi itu bisa ribuan kali umrah. Tapi dalam hidupnya hanya sekitar 3-4 kali saja. Ya, bisa berkali-kali haji, tapi tidak semua setiap musim haji datang. Apa yang beliau lakukan? Ternyata diantaranya mengajar para duta-duta mahasiswa yang datang dari luar. Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, sahabat yang lain. Tinggal siapa yang ngasuh, yang biayai? Nabi. Di mana? Di sisi Masjid Nabawi. Ada supah namanya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Ada Salman Al-Farisi, termasuk Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, belajar aja. Itu yang biayai Nabi. Yang nggak ada bekal, Nabi kasih makanan. Ya, kasih kemudahan dan sebagainya. Nabi itu. Dan Masya Allah ilmunya berkah. Jadi makanya saya diajari oleh guru kami, itu setidaknya kalau belum bisa memberikan sesuatu kepada murid, saya datang pada guru saya bertanya, Syekh berikan saya nasihat. Adinda, ya bunayya anakku, siang engkau belajar, malam engkau dekati pada yang memiliki pengetahuan. Maka mintalah kepada Allah agar ilmu yang engkau ajarkan itu meresap ke dalam jiwa-jiwa setiap murid yang belajar. Yang kedua, engkau doakan mereka. Dalam setiap malam engkau mengajar. Dan itu saya praktekkan. Pagi, siang saya mengajar, malam bangun, kita bayangkan lagi ngajar di mana, kita minta sama Allah. Ya Allah, sayangi setiap orang-orang yang belajar. Ya Allah, berkahi ilmunya. Ya Allah, lapangkan kehidupan mereka. Ya Allah, mudahkan mereka. Ya Allah, pertemukan kami di surga. Ya Allah, himpun dengan keluarga. Ya Allah, jauhkan mereka dari maksiat. Minta gitu. Itu dampaknya besar. Tinggi dampaknya.